Ketika Anies datang ke Petamburan bertemu HRS itu pukul 18 malam-malam. Tidak ada media, kelihatannya kan juga diam-diam. Saya jadi heran, apakah Anies Baswedan memilih HRS sebagai cawapres Anies Baswedan? Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the... Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Nah, di sini siapa yang gak kaget ya? Baru kemarin yaitu Anies Baswedan deklarasi dukungan capres melalui Partai Nasdem. Dan juga safari politik sudah mulai. Yaitu kemarin Anies Baswedan dikabarkan menemui AHY. Entah kunjungannya maksudnya apa, atau mencari cawapres atau gimana. Yang jelas kemarin Anies Baswedan setelah dideklarasikan sebagai capres potensial oleh Nasdem, Anies pun bersafari lah kayaknya di markas besar Demokrat. Nah, tetapi baru berselang 1 hari, Anies Baswedan juga kedapatan bertemu dengan HRS di Petamburan. Bahas apa ya? Apalagi yang kemarin ada berita seperti ini, yaitu Anies blunder jadi capres Nasdem. PA212 Imam kami IB HRS bukan Surya Paloh. Bahkan juga ada penolakan di PA212. Apalagi imam besar dari PA212 adalah IB HRS. Jadi apakah bentuk ekspresi kepanikan karena ada penolakan dari PA212 dan akhirnya Anies bertemu dengan HRS? Nah, itu hanya Anies dan HRS lah yang tahu dan yang berhak menjawab. Tetapi dari berita-berita yang beredar, ternyata Anies Baswedan hadir di kediaman HRS di Petamburan, ternyata menghadiri acara Maulud Nabi dan juga menghadiri acara akad nikah. Nah, sekarang rakyat Indonesia lah yang bisa menilai kira-kira pertemuan HRS dan Anies itu apa. Karena memang sekarang ini Anies juga sudah dicalonkan sebagai presiden, dan bahkan juga kemarin juga sudah bertemu dengan AHY. Sekarang malah dikagetkan lagi dengan bertemu HRS. Kira-kira apa? Nah, silahkan beropini lah. Bahkan ini juga ditanggapi oleh Miduk 17. Pertemuannya diam-diam akhirnya terbongkar juga, semakin mempertegas jika dia adalah bagian dari kelompok radikal. Hati-hati teman-teman, manuver politik identitas sedang direncanakan. Lawan kita bukan sekedar Gubernur Ragunan, tapi kelompok-kelompok yang merongrong Pancasila. Ya memang, ketika Anies datang ke Petamburan bertemu HRS itu pukul 18 malam-malam. Tidak ada media, kelihatannya kan juga diam-diam. Pasti kalau direncanakan, pasti wartawan-wartawan, media-media pasti akan rame lah memberitakan pertemuan Anies dan juga HRS tersebut. Nah, coba kita lihat komentar-komentarnya, kira-kira banyak yang mendukung atau malah sebaliknya ya. Nah, di sini saatnya kita bersatu menjaga NKRI dari gerombolan pengrongrong Pancasila, Bang. Jangan biarkan Ibu Pertiwi ini menangis sedih. Bravo Indonesia. Ini dari Ruli Rosuli. Ini dari Tommy Lewijaya. Yang jadi pertanyaannya, apakah HRS akan menjilat ludahnya sendiri? Halo tingkat dewa, HRS korban fitnah dan framing keji para cebi dan buser. Betul, harus dilawan. Nah, saya jadi heran, apakah Anies Baswedan memilih HRS sebagai cawapres Anies Baswedan, di mana Surya Paloh pada waktu itu juga sudah mempertegaskan bahwa Anies bisa memilih sendiri pilihan cawapresnya, sehingga bisa ada kecocokan. Nah, siapa tahu HRS dipilih Anies Baswedan sebagai cawapres. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menemui HRS Shihab di Petamburan, Jakarta Pusat. Apa yang dibahas keduanya? Momen pertemuan keduanya itu beredar di media sosial. Berdasarkan informasi yang dihimpun detik.com, Anies menghadiri acara Maulud Akbar Nabi Muhammad SAW sekaligus akad nikah Putri Habib Rizik Shihab. Acara digelar pada Jumat 7 Oktober 2022 pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat. Anies tampak memakai baju muslim berwarna putih beserta peci dan celana hitam, sementara HRS memakai baju dan sorban serba putih.
Dikonfirmasi terpisah, Anies Baswedan membenarkan soal pertemuan itu. Dirinya menghadiri pernikahan HRS. "Saya ke pernikahan anaknya," kata Anies Baswedan di halte Bundaran HI, Jakarta Pusat pada Sabtu 8 Oktober 2022. Anies enggan menjawab pertanyaan apakah pertemuan hari itu terkait dengan pencapresan. Dia hanya menyampaikan situasi di dalam hanya seperti pada umumnya. "Ya, namanya hadir nikah, ya gimana?" ucapnya. Diketahui sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu HRS Shihab di kediamannya Petamburan, Jakarta Pusat pada Jumat 7 September 2022 malam. Pertemuan itu beredar dari unggahan video di media sosial. Pada unggahan video tersebut, Anies mengenakan baju koko berwarna putih dan peci hitam. Anies terlihat berdiri di samping HRS Shihab yang tengah berbicara menggunakan mic di depan podium kecil. Dihimpun dari liputan6.com, kedatangan Anies itu dalam rangka menghadiri peringatan Maulud Nabi sekaligus akad nikah putri HRS Shihab. Saat dikonfirmasi acara terpisah, Anies membenarkan soal pertemuan dengan HRS Shihab di Petamburan itu. Dia mengatakan datang untuk menghadiri pernikahan putri HRS Shihab. Diketahui acara digelar pada Jumat 7 September 2022 malam. "Saya ke pernikahan anaknya," kata Anies usai meninjau revitalisasi halte Bundaran HI Jakarta pada Jumat 7 Oktober 2022 malam. Lebih lanjut, Anies mengaku tak ada pembicaraan mengenai pencapresan dengan HRS Shihab. Anies berujar hanya menghadiri pernikahan seperti pada umumnya. "Ya, namanya hadir pernikahan, gimana?" Diketahui sebelumnya keputusan Anies Baswedan untuk menjadi calon presiden pada Pilpres 2024 usungan Partai Nasdem dinilai sebagai blunder. Dinilai blunder karena pilihan itu membuat Anies Baswedan ditinggalkan salah satu basis para pendukungnya, yakni kalangan 212. Keputusan Anies Capres Nasdem pun ditanggapi keras Persaudaraan Alumni 212 atau PA212. Salah satu alasan meninggalkan Anies Baswedan lantaran sosok Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh. PA212 pun tak sudi tunduk kepada Surya Paloh. "Imam saya dan kawan-kawan adalah IBHRS, Habib Rizik Shihab, bukan Surya Paloh," tegas PLT Waketum PA212 Novel Bakmumin kepada pojok1.id pada Jumat 7 Oktober 2022. Kendati demikian, bukan tidak mungkin PA212 nantinya tetap akan memberikan dukungan kepada Anies. Syaratnya jika Rizik Shihab sudah bertitah untuk mendukung Anies Baswedan, sebab komando tertinggi di kalangan 212 ada di tangan HRS. "Saya dan kawan-kawan dukung Anies Baswedan tergantung IBHRS, bukan komando Surya Paloh," tuturnya. Demikian juga soal keputusan dukungan diberikan kepada siapa di Pilpres 2024 mendatang. Pihaknya sampai saat ini sengaja belum melakukan deklarasi dukungan. "Itulah sebabnya saya dan kawan-kawan tidak ikut deklarasi Nasdem, tapi saya tunggu deklarasi IBHRS," terangnya. Untuk diketahui, Anies Baswedan diusung sebagai capres Nasdem di Pilpres 2024. Surya Paloh meyakini Anies Baswedan adalah figur capres terbaik. "Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan," ucap Surya. Surya juga mengatakan Nasdem memiliki kesamaan pemikiran dengan Anies. "Kami mempunyai keyakinan pemikiran-pemikiran dan perspektif baik secara makro maupun mikro sejalan," kata Paloh. Sementara Anies Baswedan mengaku belum memikirkan calon pendamping. Meski Partai Nasdem memberikan kebebasan dirinya untuk menentukan cawapresnya sendiri.